Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Terima kasih seperti biasa. Kali ini seperti jadwal sudah kita sepakati, yang dimana setiap hari Jumat SD nomor 3 Kuta akan melaksanakan komunitas belajar, yang dimana komunitas belajar kami yang berjudul Gurita, Guru 3 Kuta. Nah, sebelum saya memulai kegiatan ini, izinkan saya mengaturkan puja prasenggara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kegiatan kali ini ada pun beberapa acara yang akan kita laksanakan. Kegiatan yang akan kita laksanakan yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu doa, dan selanjutnya masuk ke inti dari kegiatan, yang dimana akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SD nomor 3 Kuta, Ibu Doni Nikelina SPD MPD, yang dimana akan membahas kegiatan Komjar kali ini, yaitu mensosialisasikan program sekolah yang diawali dengan menganalisis raport pendidikan dengan perencanaan berbasis data. Demikian kegiatan yang akan kita lalui nantinya dalam Komjar pada hari Jumat 11 November 2024. Dan sekarang kita beranjak dalam sesi selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya yaitu kita akan melakukan doa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ini kita pada acara inti, yaitu sosialisasi program sekolah yang diawali dengan menganalisis raport pendidikan dengan perencanaan berbasis data oleh Ibu narasumber, Ibu Kepala Sekolah SD nomor 3 Kuta, Ibu Doni Nikelina SPD MPD. Untuk itu dipersilakan Ibu sepenuhnya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Gung Adi yang ganteng. Ibu-ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang Ibu banggakan, pada siang hari ini masih menyempatkan waktu, ya, Ibu mohon kesediaan waktunya, ya, untuk menghadiri Komjar. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita selalu mengadakan Komjar yang diketuai oleh Gung Adi, dan dimana Komjar ini rutin setiap hari Jumat itu dilaksanakan untuk menampung atau aspirasi-aspirasi dari masing-masing kelas, dari masing-masing wali kelas atau guru bidang studi, mungkin yang menemukan masalah dan sebagainya, itu kita pecahkan dalam Komjar SD 3 Kuta, yaitu Komjar yang diberi nama bersama-sama, kita mencari nama, yaitu Komjar Gurita, Guru 3 Kuta. Semoga dengan Komjar ini nanti bisa memecahkan masalah, mungkin tukar pengalaman, teman yang sudah mengajar dengan baik atau yang senior memberikan kepada yang junior atau guru-guru yang baru-baru untuk lebih bagus lagi mengajarnya. Begitu juga yang baru-baru, guru-guru yang baru, yang masih segar, masih fresh, ya, itu juga perlu juga menularkan ilmunya kepada yang senior, karena belum tentu yang senior itu pasti pandai atau pasti bisa mumpuni semuanya, itu belum tentu, ya. Jadi semuanya harus saling memberi atau saling tukar informasi, istilahnya sharing gitu ya, Bapak Ibu ya. Baiklah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ucapkan dulu salam dari rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang Ibu banggakan, jadi sebelum kita ke program sekolah, setiap tahun kita memiliki atau mendapat rapot pendidikan, di mana rapot pendidikan itu adalah cermin dari sekolah kita. Bagaimana sekolah kita mendapat rapot pendidikan, di mana rapot pendidikan itu terkait atau dari hasil ANBK dan Sulinjar, ya, di mana sebentar lagi Sulinjar akan kita laksanakan juga. Kapan Sulinjar? Tanggal 9 sampai 22 ya. Terus kita bisa memilih. Nah, nanti bersama-sama kita tentukan. Yang mungkin setelah Bapak Ibu kumpul semua bisa mengisi bersama-sama Sulinjar, ya. Sulinjar, apa Sulinjar? Iya. Apa? Iya, survei lingkungan belajar, ya Bapak Ibu. Jangan terganggu Ibu sampai. Ya. Jadi coba biar semangat. SD 3 Kuta. Berwawasan berdasarkan profil pelajar Pancasila. SD 3 Kuta. Cinta, bangga, paham, rupiah. Ulang lagi ya, biar semangat. Bisa jadi dulu. Ya. SD 3 Kuta. Unggul, berwawasan berdasarkan profil pelajar Pancasila. SD 3 Kuta. Cinta, bangga, paham, rupiah. Ya, untuk kita terapkan kepada anak-anak. Jadi apa visi dari sekolah kita. Kemudian rupiah juga kita mengenalkan rupiah yang waktu itu sudah disosialisasikan. Tetap ingatkan terus kepada anak-anak bahwa kita bangga memiliki rupiah, cinta pada rupiah dan paham pada rupiah, ya.
Bapak Ibu, kita memiliki rapor pendidikan, bisa Bapak Ibu lihat di sana. Ya, jadi itu laporan rapor pendidikan sekolah kita. Nanti Bapak Ibu menganalisis ya dari ke bawah, nanti dilihat sampai ke bawah. Itu di sana ada yang lalu, tahun lalu ada, terus tahun sekarang ada. Kemudian nanti dianalisis yang kira-kira turun, ya, nanti dianalisis melalui PBB, ya, jadi perencanaan berbasis data. Nanti kita kelompokkan, nanti kita kelompok, ya, bekerja kelompok untuk menganalisis rapor pendidikan. Kemudian di rapor pendidikan itu nanti setelah dilihat di sana ada rekomendasi. Jadi yang masih kurang-kurang di sekolah kita itu ada sudah dibantu oleh pemerintah rekomendasi di sana. Kemudian dari rekomendasi keseluruhan itu nanti ada prioritas, ya, yang mana yang diprioritaskan dari rekomendasi itu, ya. Jadi nanti di sana terlihat, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mendiskusikan. Terus dari prioritas itu, jadi kita yang prioritas saja, nanti itu selanjutnya kita masukkan ke lembar kerja, ya, RKT. Ya. Jadi setelah ke RKT baru lanjut ke lembar kerja atas, ya, berikutnya. Jadi seperti itu. Sudah paham, Bapak Ibu? Sudah ya? Kalau sudah, gimana kalau kita langsung kerja aja? Ya, gimana? Ya, oke. Kalau siap, Ibu bagi kertas, kemudian nanti kira-kira seperti itu contohnya lembar kerja RKT, ya. Kemudian lembar kerja atas juga ada contohnya di sana. Bisa juga Bapak Ibu guru buka laptopnya atau buka HP, di sana sudah ada. Jadi nanti tinggal menganalisis, ya. Jadi ini Ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, jadi ada 4 kelompok. Ya. Jadi 4 kelompok, tolong dianalisis dari prioritas atau yang sudah diprioritaskan dalam rekomendasi tersebut. Bisa Bapak Ibu lihat di sana, ya. Tolong didiskusikan. Bisa yang ini paling depan menghadap ke belakang sesuai kelompoknya. Yang jauh mendekat. Yang rekomendasi prioritas. Ya, ada berapa rekomendasi prioritasnya? Ada 12. Ya. 12 dibagi 4 jadi 33. Silahkan Bapak Ibu bekerja sesuai kelompok.
Karena Bapak Ibu udah kerja di laptop, langsung dari laptop aja dibaca ya. Ya, ya yang udah tadi kan orang-orang aja. Mana yang perlu nih. Jadi karena sudah kerja di laptop, nanti presentasinya langsung baca di laptop aja. Gimana kira-kira? Ya. Masih lama? Nah, sudah dari kapan itu? Sudah dari kapan sudah Ibu suruh pelajarin di rumah? Jadi sekarang tinggal diskusinya. 5 menit lagi? Apa 1 menit lagi? 5 menit ya? Ya. Disiapkan siapa juru bicaranya. Juru bicaranya.
Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Oh sudah. Dulu hebat-hebat memang. Guru Sidika kita tidak diragukan lagi. Pokoknya hebat. Kelompok 4? Kita dari tadi ngomong aja sudah selesai. Oh sudah. Oh iya. Oh iya hebat. Sudah. Sudah disiapkan juru bicaranya? Sudah. Kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? 3 boleh. 3 yang bicara. Kelompok 3. Bisa ditampilkan di layar. Kelompok 3 ada? Judul atas, bawahnya, judul atas, bawahnya, judul atas, bawahnya. Ada berapa yang harus dibenahi? Dan di sini ada 2 yang harus dibenahi, yaitu kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran. Ya, tolong kelompok lain ya diperhatikan temannya yang sedang presentasi. Nanti mungkin bisa ditanggapi. Silakan lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 3 dari akar masalah yang ada 2 yang harus dibenahi, yaitu kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran. Untuk kualitas pembelajaran yang perlu dibenahi, contoh kegiatannya itu berupa peningkatan kompetensi guru dalam hal pengembangan diri terkait metode pembelajaran melalui portal Merdeka Belajar atau PMM. Nah, dari kegiatan yang perlu kita lakukan yaitu guru melakukan kolaborasi pengetahuan tentang pengembangan diri terkait metode pembelajaran melalui modul PMM yang mengacu pada cara merancang pembelajaran SD atau paket A untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi di PMM tersebut sudah banyak sekali ada modul-modul yang bisa kita pelajari untuk menggali ilmu-ilmu baru yang dapat kita kembangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang perlu dibenahi dengan kegiatan seperti sekarang ini, kelompok belajar. Jadi di sini kita melaksanakan kombel juga untuk sharing apa saja hal-hal yang menjadi hambatan selama kita belajar mengajar di kelas. Kita bisa berbagi di sini, mungkin yang mempunyai solusi bisa memberikan solusi, yang mempunyai masalah terkait pembelajaran di kelas bisa kita sharing di sini, kita cari jalan keluarnya. Implementasi kegiatannya juga guru melakukan sharing seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan komunitas belajar ini diharapkan nanti kedepannya permasalahan-permasalahan terkait metode dan kualitas pembelajaran dapat kita tingkatkan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Ya. Bagaimana untuk kelompok lain, tanggapan untuk kelompok
3 perlu dianggarkan anggaran ke atas? Tidak. Oh, jadi untuk kelompok 3 ternyata tidak perlu dianggarkan ke RKAS atau ke ARKAS karena cukup dengan melalui PMM dan melalui Komjar. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Tanggapan? Kelompok 2 setuju? Ya. Kelompok 1? Ya. Kelompok 4? Kelompok iya. Setuju. Ya, ya. Oke, lanjut. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Kami dari kelompok 2 untuk akar masalahnya, kemampuan numerasi kompetensi pada domain aljabar. Kegiatan yang dibenahi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Penjelasan implementasi kegiatannya yaitu melakukan sama seperti kelompok 3 tadi, kita melakukan sharing bersama teman sejawat saat kegiatan komunitas belajar. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran numerasi terkait dengan aljabar melalui berbagai strategi pembelajaran. Contohnya belajar sambil bermain, kan masih banyak sekarang metode-metode pembelajaran sambil bermain yang lagi booming atau yang lagi hits di kalangan guru-guru sekarang. Itu bisa kita ikuti, kita ambil yang mana yang cocok dengan siswa kita di kelas, kita bisa ikuti dan kita bisa praktekkan kalau cocok untuk anak-anak. Yang ketiga, menyediakan berbagai alat peraga untuk menunjang pembelajaran siswa terkait dengan numerasi aljabar. Contohnya puzzle aljabar. Itu juga bisa menunjang agar anak-anak lebih semangat dalam belajarnya. Sekian dari kelompok kami. Untuk ARKAS-nya, di ARKAS jadi kita ada yang kita perlukan karena kita akan ada pembelian alat peraga, di mana alat peraganya contohnya membeli puzzle aljabar dan cingkrak hitung agar anak-anak itu lebih semangat dalam belajar karena ada bermain dalam belajar. Jadi anak-anak tidak akan merasa Belajar sambil bermain. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Ya. Itu tadi kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Setuju ya? Ya. Kemudian karena tadi ada ARKAS, bendahara bos, ya, tolong nanti dicatat apa saja yang diperlukan oleh teman-teman di kelas, ya, untuk menunjang pembelajaran. Jadi agar anak-anak lebih bersemangat, ya, karena biasanya anak lebih teringat atau lebih masuk ke memori itu dengan belajar sambil bermain. Ya. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Ayo, 1 atau 4? 1. Oke. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan sedikit lembar kerja tahunan. Di sini ada 2 kegiatan yang harus dibenahi. Yang pertama yaitu kualitas pembelajaran dan yang kedua metode pembelajaran. Kegiatan yang harus dibenahi dalam kegiatan kualitas pembelajaran yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam hal numerasi melalui platform Merdeka Mengajar. Penjelasan implementasi kegiatannya itu, kepala sekolah, satuan pendidikan dan pendidikan mempelajari tentang kualitas dan metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan numerasi dengan diskusi mingguan terkait modul numerasi di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Kegiatan yang harus dibenahi itu kegiatan belajar kelompok atau kelompok belajar.
Penjelasan implementasi kegiatannya itu guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar 1 kali seminggu terkait kualitas dan metode pembelajaran numerasi. Untuk kegiatan membutuhkan biaya atas. Untuk kelompok 1 itu tidak membutuhkan biaya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Ya, jadi di kelompok 1 untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan melalui modul-modul atau belajar melalui PMM. Jadi tidak memerlukan biaya dari atau tidak perlu ke AKAS. Ya. Terakhir kelompok 4, silahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam rencana kerja tahunan atau RKT. Kami dari kelompok 4 akan menganalisa kualitas pembelajaran. Di sini identifikasinya kualitas pembelajaran 2, tetapi akar permasalahannya 2. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Identifikasinya, akar permasalahannya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Dan kegiatan membenahi yaitu peningkatan kompetensi guru dalam hal numerasi melalui PMM. Kemudian implementasi kegiatannya, guru melakukan kegiatan sharing yaitu pengetahuan di komunitas belajar 1 kali seminggu terkait dengan meningkatkan refleksi pembelajaran numerasi oleh guru. Yang kedua, identifikasinya juga sama, kualitas pembelajaran, akar permasalahannya berbeda, yaitu penerapan praktik inovatif. Kegiatan membenahi, guru mengimplementasikan pengetahuan tentang penerapan praktik inovatif untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik. Implementasi kegiatannya, guru menggunakan pembelajaran yang inovasi dalam praktik pembelajaran numerasi dilakukan di luar kelas, seperti di aula ataupun di halaman sekolah. Contohnya bermain ular tangga di halaman sekolah, melakukan perkalian di depan kelas sebelum masuk kelas, dan kincir angin menghitung bilangan. Untuk AKAS tidak memerlukan biaya. Terima kasih. Ulangan untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali ya, semuanya sudah menganalisis raport pendidikan. Ada beberapa tadi yang perlu biaya dan ada yang tidak perlu biaya. Yang perlu biaya langsung masuk ke AKAS. Yang tidak itu mungkin melalui Komjar atau melalui PMM. Jadi itu tadi sudah kita menganalisis raport pendidikan. Selanjutnya biar tidak tegang, kita ice breaking dulu. Ayo silakan ice breaking. Bu Nadi tolong dong dipimpin. Atau yang lain boleh ice breaking ya. Siapin. Berdiri. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Di sini agak tidak aduk. Coba tunjuk. Semangat pagi. Pagi, semangat. Lagi semangat pagi. Pagi, semangat. Atau semangat. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, yang selaku Ketua Komja dipercaya oleh Ibu untuk memberikan sedikit breaking agar suasana kita lebih bersemangat. Untuk itu, breaking kali ini sederhana sekali agar otot-otot kita yang tadinya kaku lebih lemas. Mohon untuk berdiri semuanya. Coba acok-acok dulu. Yang lebih semangat. Nah, breaking kali ini kita akan melakukan salah satu permainan yaitu permainan
sakit, sikut, dan sikat. Sakit, sikut, sikat. Sikat. Sakit, sikut, sikat. Kalau saya bilang sakit, Bapak Ibu silakan memegang perut. Kalau saya mengatakan sikut, Bapak Ibu silakan memegang sikutnya. Tapi kalau saya bilang sikut, silakan memukul meja dengan memukul rekan-rekannya. Kalau saya bilang sikat, silakan memukul meja dengan memukul rekan-rekannya. Ayo berdiri. Bisa ya dipahami ya? Kita coba dulu. Kita mulai. Ininya, kalau salah. Nah kalau salah seperti biasa kan ada hiburan, gitu ada hiburan nanti mungkin mendapatkan hadiah nanti yang membantukan kita. Hadiahnya apa itu nanti mungkin menjadi bintang tamu nanti. Nah baik kita coba. Sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, tadi sudah semua buku, tapi sekarang kita lebih cepat. Sakit, sikat, sakit, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikat, sikut, sakit, sikut. Berarti yang diperhatikan adalah saya, berarti saya menjadi trendsetter. Silakan Oke, sudah mendapatkan satu relawan. Lagi sekali, lagi satu. Semuanya fokus ke saya. Mungkin saya ganteng di sini, boleh dilihat. Sekali lagi. Sikat. Oke. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Sikut. Sakit. Sikat. Sikut. Sikut. Sikat. Sakit. Tadi saya ada boleh bilang. Saya ada boleh. Saya ada bingung. Baik, terima kasih. Mungkin kita bingung. Ibu Mudi silakan. Ibu kita Pak mungkin dari PSU atau melakukan semua kegiatan juga silakan Ibu. Kemana dulu dari mungkin silakan Ibu. Kepala kuda, urut kaki boleh. Silakan dibantu Ibu. Ya, karena saya pintar sendiri di kelas, jadinya saya kena hadiah. Sebenarnya apa ini? Boleh lekas kepala kuda, urut kaki. Saya ikut training aja ya, ganti saya yang Oke, mengajar. siap. Oke, nanti gantian ya. Yang salah saya kasih hadiah lagi. Ganti yang pemandunya tadi aku gantian saya. Ingat, sekali ulang lagi. Sikut. Jangan saya terserah saya kan? Ayo. Sikut. Sikut. Sudah kita saja Bu. Oke, terima kasih Mas Gun, terima kasih Bu Muti ya. Sudah lemes kan? Sudah bisa ketawa. Jadi tidak hanya bapak-bapak saja yang lemes, tapi pipi juga lemes juga ya. Senam pipi, senam muka. Oke, kita lanjut. Tadi sudah menganalisis. Sekarang kita lanjut ke lanjutnya, belum? Sosialisasi program sekolah. Jadi nanti teman-teman diperhatikan. Jadi itu Ibu sudah membuat program sekolah. Mungkin ada yang perlu nanti ditambahkan atau mungkin dikurangi ya setelah teman-teman menganalisis rapor pendidikan. Jadi program sekolah, di sini ada program sekolah, nanti kegiatan, ada indikator keberhasilan dan kebutuhan pembiayaan dan penanggung jawab. Di sini kebutuhan pembiayaan
hampir semuanya itu di cover oleh dana BOS ya. Program dari standar isi yaitu programnya pengembangan kurikulum sekolah dan kegiatannya pengembangan kurikulum mengacu paradigma baru dan indikator keberhasilannya meningkatkan kemampuan tim pengembang sekolah yang mengacu pada kurikulum berbasis paradigma baru. Jadi karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka semuanya ya, sekarang untuk tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka atau yang sering disebut dengan singkat dengan KUMER. Berikutnya menyusun kalender akademik di sekolah. Tentunya indikator keberhasilannya adalah tersusunnya kalender akademik sekolah sebagai pedoman. Yang berikutnya menyusun jadwal pelajaran. Tentunya hasilnya adalah tersusunnya jadwal pelajaran. Yang berikutnya mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio dan hasilnya mendapatkan bahan ajar baik secara visual maupun audio ya. Jadi itu tadi. Lanjut untuk standar proses programnya pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini penyusunan prota prosem ya, program tahunan dan program semester ya, jangan mesam-mesam aja ya. Ya, prosem. Ini program semester. Di sini tentunya tersusunnya prota dan prosem. Kemudian penyusunan silabus atau ATP, tentunya tersusunnya silabus atau ATP. Tapi sekarang sudah tidak silabus lagi ya, sudah ATP semua karena sudah tidak ada yang kurikulum 13 yang sudah. Jadi nanti itu perlu di revisi. Jadi silabusnya dihapus ya. Kemudian berikutnya yaitu penyusunan RPP ya. RPP atau modul ajar. Jadi RPP sudah tidak ada lagi ya. Sekarang langsung jadi modul ajar aja semua. Jadi nanti direvisi juga itu RPP-nya dihapus. Ya, jadi penyusunan modul ajar dan tersusunnya modul ajar yang mengacu pada paradigma baru. Next. Yang ketiga, standar penilaian. Dalam ini adalah pengembangan sistem penilaian sekolah. Terus penyusunan KKM atau KKTP, sekolah dan mata pelajaran. Untuk KKM itu bukan 13 ya. Yang sekarang adalah ya KKTP. Berikutnya membuat perangkat evaluasi dan dengan hasilnya adalah tersusunnya perangkat evaluasi. Kemudian penilaian dari pendidik. Ya, jadi di sini ada tes dan non tes. Ya. Hasilnya penilaian tes dan tes sudah terwujud atau sudah dibikin. Kemudian ujian sekolah dan ujian praktek, ya, penilaian dari data pendidikan itu menentukan kelulusan peserta didik. Jadi dari ujian sekolah dan ujian praktek itu menentukan kelulusan peserta didik. Next. Penilaian dari satuan pendidikan masih yaitu dengan adanya ujian sekolah dan ujian praktek. Ya, ujian praktek ini masih juga kita laksanakan karena itu juga keterampilan anak-anak, jadi perlu kita laksanakan juga. Dan sekarang tidak ada ujian nasional ya, semua ujian sekolah. Nah, hasilnya menentukan kelulusan peserta didik. AKM, asesmen ketuntasan minimal, yaitu dengan hasil bisa mengukur kompetensi mendasar terkait dengan literasi dan numerasi terhadap mutu dan perkembangan sekolah. Mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah, yaitu penilaian kinerja kepala sekolah, meningkatkan kinerja kepala sekolah. Dan pengelolaan kinerja guru di sini dengan adanya verifikasi PKG.
Kemudian hasilnya terlaksananya verifikasi PKG. Itu untuk guru-guru. Lanjut. Yang keempat, standar pendidikan. Dalam meningkatkan rata-rata nilai belajar, ya, itu kegiatannya penguatan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dan penerapan paradigma baru dalam pendidikan, dan hasilnya meningkatkan kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bisa 100%. Kemudian dengan workshop, ya, penulisan soal asesmen daerah atau AKM, ya, yaitu meningkatkan kemampuan menulis soal. Kemudian berikutnya peningkatan literasi dan numerasi. Programnya ada workshop, literasi dan numerasi. Kemudian meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi kepala sekolah dan guru. Ya, ini seperti tahun lalu kita mengundang Bu Yanti, ya, yang di mana ini itu ya, kita akan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Berikutnya penguatan pendidikan budaya. Penguatan pendidikan budaya dan karakter, yaitu meningkatkan kompetensi dalam mengimplementasikan konsep inti pendidikan budaya karakter yang positif. Jadi itu tadi. Selanjutnya peningkatan kompetensi kewirausahaan. Penguatan kompetensi kewirausahaan para sekolah. Ya, peningkatan kompetensi kewirausahaan menjadi 100%. Ya. Kewirausahaan ini tidak mesti harus terkait dengan jual beli, tetapi termasuk dalam hemat listrik, hemat air, itu termasuk kewirausahaan. Hemat kertas, ya. Jadi kita menghemat itu termasuk dalam kewirausahaan. Jadi wirausaha itu tidak mesti harus menjual ini, ya, jual beli, ya, itu tidak mesti. Jadi termasuk itu tadi menghemat segala sesuatu, itu termasuk dalam wirausaha. Peningkatan digitalisasi sekolah, ya, dengan adanya kita programkan workshop IT, yaitu meningkatkan kompetensi IT kepada kepala sekolah dan guru. Ya. Jadi sekarang mungkin teman-teman sudah menguasai semua IT, mungkin nanti ada lagi yang lebih baru lagi, misalnya untuk pembelajaran bagaimana cara membuat soal biar anak-anak gampang mengerjakan, atau mungkin ada yang baru lagi itu namanya apa itu yang dari dinas itu yang kemarin anak kirim itu, itu lebih dipelajari lagi. Jadi banyak. Jadi IT itu tidak berhenti sampai di sini, bisa ngetik, bisa buat soal, bisa ngasih ulangan melalui Google Drive, Google Form, terus ada banyak lagi itu. Pasti nanti akan berkembang. Ada lagi yang baru lagi, ada lagi yang baru lagi. Jadi tetap harus meningkatkan kompetensi IT. Kemudian peningkatan kepemimpinan sekolah. Jadi dengan evaluasi diri, refleksi diri, hasilnya meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui budaya refleksi dan evaluasi. Kemudian dalam kegiatan K3S atau KKKS dan KKG. K3S dan KKG yaitu meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru, karena dari KKG atau K3S di sana akan sharing dari sekolah-sekolah lain. Jadi mungkin cara mengajar yang baik bagaimana, mungkin kalau sekolah itu gimana cara memajukan sekolah, gimana sekolah itu kok bisa menciptakan anak-anak yang prestasinya bagus, dapat juara terus, ya, itu bisa sharing di sana. Kok bisa seperti itu, bagaimana caranya? Ya. Kemudian standar sarana dan prasarana atau sarpras. Ini pemenuhan sarana dan prasarana AKM. Ya, pemenuhan sarana dan prasarana AKM hasilnya melengkapi sarana dan prasarana AKM. Pemenuhan sarana IT,
pemenuhan sarana IT yaitu terpenuhinya sarana IT ya. Jadi di sekolah kita karena dana BOS itu tidak bisa untuk mencukupi semuanya ya. Jadi sedikit kita untuk memenuhi sarana IT. Pengelolaan sarpras sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa membantu mungkin apa aja yang diperlukan, apa ada yang dibutuhkan. Jadi nanti untuk memenuhi itu bisa kita anggarkan di AKAS ya. Jadi nanti bisa terpenuhi sarana dan prasarana sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan, pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan yaitu dengan hasilnya terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan ya. Jadi perpustakaan tidak hanya pustakawan aja. Jadi tidak ada perpustakaan aja yang memikirkan perpustakaan. Apa ya lagi ya perpustakaan? Apa lagi ya? Jadi perpustakaan itu tidak hanya membeli buku, tapi bisa juga membeli sarana yang lain. Mungkin lemarinya kurang, atau mungkin perlu ini CCTV ini perpustakaan karena anak-anak sering bawa makanan di perpustakaan, atau anak-anak sering pinjam buku tidak dicatat langsung dimasukkan ke buku, atau anak-anak cara membuka bukunya kurang bagus karena kan sudah diajarkan dengan kita punya dari ELAI dulu bagaimana cara membuka buku dan sebagainya ya. Jadi kalau ada CCTV kita bisa tahu anak-anak ini benar-benar membaca di perpustakaan atau bercanda di perpustakaan ya. Dan keperluan apa lagi Bapak Ibu guru juga bisa menyarankan juga sebaiknya perpustakaan itu harus bagaimana. Jadi tidak mesti harus pustakawan yang memikirkan perpustakaan. Pengelolaan sarpras sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yaitu sepenuhnya sarpras sekolah. Pengelolaan sarpras perpustakaan yaitu pemenuhan sarpras perpustakaan, terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan. Pengelolaan fasilitas fisik kegiatan ekstrakurikuler, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas fisik ekstrakurikuler yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas fisik ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini apa aja yang diperlukan, mungkin alat-alatnya, mungkin kalau karate mungkin kita perlu apa namanya body protector ya, karena anaknya untuk apa namanya tanding itu sparring itu ya. Kemudian misalnya kita anak ada yang bisa tenis meja, badan itu ada di pojok. Nah, kita usahakan menganggarkan ya dengan membeli meja tenis meja dan lain sebagainya, mungkin bola voli, bola basket, bola kasti, pemukul dan sebagainya. Itu masuk di sarana prasarana ekstrakurikuler. Lanjut itu standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu merencanakan program kerja sekolah. Di sini programnya menyusun dokumen rencana kerja sekolah, yaitu tersusunnya dokumen rencana kerja sekolah. Ya, jadi itu tadi. Lanjut. Untuk supervisi, ya, supervisi dan observasi pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi menjadi 100%. Ya, jadi dengan supervisi guru dalam metodologi pembelajaran, guru mampu melakukan inovasi metodologi pembelajaran. Jadi sudah juga melakukan supervisi itu tidak mesti harus ibu ke kelas duduk mengamati proses pembelajaran ya. Itu tidak mesti seperti itu. Kadang Bapak Ibu mengajar, ibu lewat
oh ternyata seperti itu Pak Agung mengajarnya. Anaknya diberi tugas, terus gurunya duduk buka HP. Nah, sudah kita jalan lagi. Oh, Bu Yanti. Nah, ini juga nih Bu Yanti nih. Muridnya dikasih tugas, ditinggal mojok. Nggak tahu mojoknya ngapain, ngerjain tugas atau mungkin mencari bahan yang mau diajarkan. Nah, tapi muridnya rame. Oh, seperti itu. Lagi jalan lagi. Jadi ibu nggak mesti harus ke kelas. Ke kelas, aduh, ini kok anteng sekali ya kelasnya ya, bagus ya. Pas berapa ini? Oh, bagian ada gurunya. Jadi di mana anak? Nah, kita juga jalan lagi. Ada yang lagi diskusi, ada yang suaranya lantang sekali mengajarnya. Ih, bagus sekali nih gurunya. Oh, bisa, ajarnya bagus sekali. Nah, jadi itu sedikit-sedikit ibu catat bagaimana bapak ibu. Jadi supervisi itu tidak mesti harus ke kelas, ya. Kemudian dari tingkah laku juga bisa kepada anak, bagaimana guru itu bersikap kepada anak itu kelihatan juga, ya. Jadi dari supervisi tidak mesti harus ke kelas. Kalau ada ke kelas itu yang sekarang ini yang sudah kita lakukan. Ayo teman-teman yang belum ini segera ya, kapan dijadwalkan ibu untuk ke kelas. Lanjut, pengelolaan sistem informasi dan manajemen. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen yaitu diharapkan dapat peningkatan administrasi pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien dan akuntabel. Ya. Jadi pengelolaan sistem informasi dan manajemen, penguatan manajerial kepala sekolah, yaitu pengelolaan sekolah, meningkatkan manajerial kepala sekolah. Jadi manajerial kepala sekolah itu tidak mesti harus kepala sekolah yang mengerjakan sendiri, karena ada administrasi dan operator sekolah itu yang membantu kepala sekolah. Ya, bagaimana untuk menjadi manajer atau mengatur guru-gurunya itu seperti itu. Evaluasi kinerja kepala sekolah dan guru, mengetahui kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja dan kinerja pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengemban tugas. Ya. Jadi untuk evaluasi kinerja kepala sekolah di sini guru itu tidak hanya mengajar, ya. Jadi ada juga tugas-tugas tambahan mungkin yang diberikan kepada sekolah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Mungkin ada yang ibu kasih tugas bendahara bos, mungkin ada yang ibu tugas sebagai pengelola aset dan sebagainya. Itu sudah disesuaikan dengan penugasan dan keahlian. Yang berikutnya yaitu standar kelulusan. Peningkatan hasil belajar, yaitu pemetaan awal kemampuan siswa yang didiagnosis mengalami kesulitan hambatan belajar. Ya, dengan hasil menentukan metode yang sesuai dengan kemampuan dan bisa diterima secara merata. Jadi peningkatan hasil belajar, supaya hasil belajar meningkat itu bagaimana? Anak-anak ini kok kalau belajar secara klasikal kok nggak ngerti-ngerti, gimana caranya ya? Bagaimana kalau kita belajar sambil bermain? Ternyata anak-anak lebih memahami, lebih ngerti, cepat ngerti. Atau juga, jadi guru tuh selalu berinovasi atau selalu berkarya, ya, memiliki metode. Jadi tidak hanya menerangkan, memberi tugas, ya, tapi harus mengerti bagaimana karakter masing-masing peserta didik, ya. Jadi bagaimana karakter peserta didik itu? Oh, ternyata anak ini maunya seperti ini, ya. Ternyata tidak mau anak-anak itu dipaksa harus dengarkan, besok ulangan, dengarkan, catat, duduk, dengar, catat, ulang. Ya. Tidak hanya seperti itu, tapi
mungkin diskusi, ya, mungkin tanya jawab, atau mungkin itu tadi belajar sambil bermain, belajar ke lapangan, langsung ke alam, ya, itu biasanya lebih mengena atau lebih cepat masuk atau lama di dalam memori anak-anak. Pengelolaan peserta didik dengan nilai di bawah rata-rata, nilai peserta didik meningkat. Jadi itu tadi kenapa ini kok nilainya di bawah rata-rata? Ada apa dengan anak-anak ini? Apa kita yang kurang pas metodenya, ya, atau bagaimana? Itu harus agar nilai peserta didik meningkat. Terus, tambahan pelajaran untuk kelas 6. Nilai asesmen daerah meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi ini kelas 6 ini karena sudah akan ujian atau kelulusan. Ini bagaimana untuk meningkatkan nilai dari tahun sebelumnya, ya, yaitu dengan mengadakan pelajaran tambahan atau les. Ya. Tambahan pelajaran AKM kelas 5. Ini jadi kelas 5 dan kelas 6. Ya. Yang berat itu di kelas 5 dan kelas 6. Kalau kelas 5 itu nilai AKM dan implementasi pada peserta didik dengan adanya tulisan ANBK, ya, ANBK. Jadi dengan ANBK ini juga menentukan bagaimana nanti sekolah kita, nilai sekolah kita. Karena dari ANBK itu masuk ke raport pendidikan gitu, ya, raport pendidikan dari ANBK dan dari Sulinjan. Nanti Bapak Ibu juga harus hati-hati, ya, mengisi Sulinjannya, ya. Kemudian peningkatan karakter siswa. Kegiatan budaya sekolah. Meningkatkan budaya sekolah pada siswa yaitu budaya religius, nasionalis, mandiri, ya, gotong royong dan integritas. Jadi tidak hanya dihafalkan aja setiap pagi, ya, ketua BPK, langsung lagi salah BPK dan sebagainya, itu nyanyi. Tidak hanya seperti itu, tidak hanya dihafalkan, tapi harus dipraktekkan agar budaya sekolah siswa itu meningkat, ya. Jadi rutinitas kebiasaan pagi itu, ya, tetap dilakukan. Ya. Lomba sekolah atau kegiatan sekolah, ada lomba akademik dan lomba non akademik. Di sini meningkatkan prestasi peserta didik tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Tentunya meningkatkan minat dan bakat untuk non akademik itu. Ya, jadi kita juga sering dapat juara itu di olahraga, sering di akademik juga sering. Semoga bagaimana caranya untuk tahun depan itu supaya meningkat, atau tahun itu tuh meningkat, ya, kita munculkan bibit-bibit baru di sekolah kita di bidang olahraga atau di bidang akademik. Ya. Standar yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Di sini pengembangan RKAS dan pembuatan RKAS, kemudian meningkatkan kualitas RKAS, ya, dan tentunya mempunyai RKAS, semua sekolahnya mempunyai ALKAS. Kemudian efektivitas penggunaan dana BOS, ya, pembuatan SPJ, yaitu tersusunnya SPJ BOS pusat, ya. Jadi di sini alhamdulillah di SD 3 Kuta ini untuk penyusunan SPJ tidak pernah terlambat, jadi tidak pernah lembur-lembur seperti tahun-tahun yang sebelumnya itu sampai jam 7 malam sampai jam ini hanya membuat SPJ, ya, karena tumpuannya sampai tebal, ya, dan yang buat hanya orang satu aja, buat RKA, buat SPJ, akhirnya semuanya dikerahkan suruh buat. Mudah-mudahan sekarang sudah beberapa tahun ini dari mulai Bu Waya itu kita sudah tidak pernah lembur-lembur lagi. SPJ sudah begitu RKA selesai, begitu pembelajaran selesai langsung SPJ saat itu 1 hari setelah pembelajaran sudah bisa langsung di SPJ kan. Ya.
Jadi itu tadi sosialisasi program sekolah. Ya. Masih semangat mulai Bu? Iya. Walaupun masih ada yang ngantuk ya. Ya. Jadi Komjar ini harus tetap semangat ya. Ya. Di Komjar. Ya. Komunitas belajar di SD 3 Kuta ini. Ya. Jadi guru 3 Kuta, gurita. Banyak tangannya, tentunya banyak tangannya itu artinya apa? Artinya apa banyak tangannya? Ya. Jadi tidak hanya fokus ngajar aja, tapi yang lain juga bisa ya sambil menyelam minum air. Jadi tidak hanya kerja aja menyelam toh, mengajar aja. Ya, ditanya yang lain tidak ngerti. Ada kelas kosong yang lain didiemin. Ya, semoga di SD 3 Kuta ini tidak seperti itu. Ya, jadi kita saling membantu. Jangan sampai ada laporan anak-anak nanti nggak ada yang ngajar kok seharian, nggak ada yang masuk gurunya ke kelas. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Kalau di SD 3 Kuta selama ini tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya juga tetap baik, ya, tetap kondusif. Dari paparan Ibu tadi, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Ulina, Ulisa, Kumadi, Ulia, Unur, Unjero, Bu Ali, Bu Muti, Bu Dewayu, Bu Yuni, Bu Lesti, Ayoga, Bu Ayan, Bu Gong, Pak Rute. Ya, baiklah, mungkin kalau sekarang mungkin masih belum ya. Nanti sambil jalan kita benahi lagi kekurangan-kekurangan apa yang perlu disempurnakan. Ya. Kalau tidak ada, Ibu akhiri sosialisasi untuk siang hari ini di Komjar Gurita SD 3 Kuta. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin pada hari ini ada teman-teman yang tidak masuk ya, mungkin ada yang sakit. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit itu segera sembuh, dan yang memiliki kegiatan atau upacara adat semoga dilancarkan. Ibu akhiri Komjar hari ini dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, sekarang kami serahkan ke Kumani untuk menutup. Baik, terima kasih. Berikan kekurangan sekali lagi untuk baik, demikian kiranya sosialisasi program sekolah yang diawali dengan menganalisis rapor pendidikan dengan perencanaan berbasis data yang sudah dibawakan oleh Ibu. Terima kasih. Dan kalau tentu itu dari beberapa program sekolah tersebut tujuannya tidak ada lain untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan kita di SD nomor 3 Kuta ini. Baik, jika tadi tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin sudah kita sambil jalan nantinya pasti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, karena kemudian ini akan selalu kita laksanakan setiap hari Jumat. Di sana akan kita bahas bersama-sama. Nah, akhir kata, saya selaku pemandu kegiatan komunitas belajar Gurita, Guru 3 Kuta pada hari ini, mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kalau ada hal-hal yang salah, saya hanya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, saya tidak benar.